ini kita sedang membahas tema jodoh yang dicintai langit. Emang ada? Ustadz Maulana boleh kembali lagi tadi bahas yang tadi. Gitu udah. Iya, udah. Ngapain cari opa-opa Korea? Ada opa Maulana di sini. Masya Allah. Ini aku mau nanya nih, ada pertanyaan nih. Ya. Katanya di surga nanti orang mukmin akan berjodoh dengan 7 bidadari. Lah terus kalau yang perempuan gimana? Mau tahu? Terus ada, mau tahu banget. Terus ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya sepasang suami istri masuk surga, emang nanti suami tersebut dapat 7 bidadari gitu? Silakan penjelasannya Ustadz. Dasar wanita protes. Sama juga ibu-ibu ini. Orang lagi tausiah ngobrol aja. Ngobrol apa sih Bu? Tentang apa? Gak ada masalah. Mungkin yang ngomongin saya ganteng banget. Nah, buat semuanya, camkan ini. Jangan pernah berburuk sangka. Ternyata laki-laki disiapkan bidadari. Wanita disiapkan apa? Salah. Wanita, laki-laki yang mukmin, yang taat, disiapkan bidadari. Untuk apa? Untuk mendampinginya. Pertanyaannya, bagaimana dengan istrinya? Istrinya menjadi ratu bidadari. Ngapain? Ibu mau 70 bidadara? Ngapain? Satu aja repot. Jadi kalau mukmin laki-laki itu disiapkan bidadari, perempuan disiapkan menjadi ratunya bidadari. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang jomblo di dunia? Tidak menikah sampai matinya, maka dipasangkan dengan mukmin yang juga jomblo. Didampingkan mereka, mukmin yang tidak ada jodoh sampai meninggal, wanita yang tidak punya jodoh sampai meninggal, itu dinikahkan. Disandingkan sama mereka. Inilah ada makanya disebut jodoh di akhirat. Jangan kepikir, ibu jangan ngatur-ngatur agama. Oh berarti kalau laki-laki dapat bidadari, berarti aku bidadara dong. Perempuan itu tidak ada yang seperti itu. Laki-laki itu kepikiran memiliki. Tapi perempuan merasakan harta banyak. Ibu pasti ngumpulin emas kan? Perhiasan. Masya Allah. Kalau laki-laki mengumpulin gambar. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sama penjelasannya. Boleh tepuk tangan dong jemaah. Alhamdulillah. Nah sekarang aku mau bertanya sama Ustazah Lulung. Ustazah izin bertanya nih. Ya, ada yang bilang katanya kalau mau mendapatkan jodoh harus berdoa selama 40 hari gitu. Emang ada ya minta jodoh sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh dengan begitu caranya? Harus merayu Allah gitu agar jodohnya. Dan merayu ya. Harus benar seperti itu ya. Yuk kita kupas tuntas. Kupas tuntas setajam golok silakan. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Mohon izin guru-guruku semuanya. Jadi kalau kita ngomongin jodoh emang ini rahasia Allah. Kadang-kadang ada orang ya kan di rumah doang. Saya tuh punya tuh cerita bunda tuh. Dia tuh cuma di rumah doang nih pemirsa. Di rumah doang dalam artian apa? Dia gak pergi yang namanya gaul. Dari rumah dia pergi ke tempat privat ngajar. Terus rumah lagi dalam hati gini. Nih orang gimana mau dapat yang namanya jodoh. Masa cuma rumah tempat privat. Rumah tempat privat. Begitu doang tuh. Gak ada taruhan, gak ada kenalan. Tapi Allah berikan jodoh yang terbaik sekarang dia punya anak 3. Jadi itu yang namanya jodoh itu rahasia. Jadi kalau misal ada yang bilang kita mendapat jodoh, yuk kita coba berdoa selama 40 hari. Meminta kepada Allah. Itu namanya merayu Allah enggak? Ya pastilah kita ngerayu 40 hari gitu loh. Di dalam hadis dari riwayat Abu Daud ya. Dalam kitab Al-Hilyah dinyatakan apa? Ketika seseorang beribadah, mengencangkan ibadahnya, berdoanya, mintanya, munajatnya 40 hari, 40 malam. Maka Allah akan bukakan pintu hikmah di dalam dirinya. Hikmah yang kelihatan dalam kehidupannya. Dan itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah selama 40 hari tanpa yang namanya putus-putusnya. Nah ini hikmahnya apa kalau dalam kitab Al-Hilyah? Itu adalah jaminan. Kalau kita udah biasa ibadah 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kebiasaan baik akan datang kepada kita. Gitu maksudnya Cin. Pemirsa.
Jemaah. Jadi pemirsa itu ya. Jadi barang siapa mengikhlaskan dirinya kepada Allah dalam beribadah selama 40 hari, maka akan datang, akan zohir sumber-sumber hikmah daripada hati melalui lidahnya. Jadi lidahnya bagus. 40 hari kebiasaan ngaji gimana coba? Kira-kira keluarnya ngaji nggak? 40 hari kebacaan istighfar, kira-kira keluarnya istighfar nggak? Istighfar. Tapi kalau 40 hari ngomel-ngomel, yang keluar apa? Ngomel-ngomel. Nauzubillahimin. Jadi yang pertama, benar nggak seperti itu? Benar banget. Yang kedua, tapi harus yakin kepada Allah. Kalau kita 40 hari tapi nggak yakin, Allah nggak akan kasih. Kan apa? Ana inda zoni abdibi. Aku tergantung prasangka hambaku. Engkau percaya padaku, aku berikan. Kalau nggak percaya, nggak akan aku kasih. Jadi kedua adalah yakin. Pertama jalankan, kedua yakini. Ketiga, di dunia kita pasti berpasangan. Siang ada, malam. Sedih ada, senang. Bokeh ada, banyak duit, sulit ada. Nah, seperti itulah intinya Allah kasih berpasangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakarun. Segala sesuatu itu berpasangan. Laki sama perempuan berpasangan semua. Kenapa dikasih pasangan? La'allakum tadzakarun, agar kita tuh berpikir, oh iya ya, kalau kita punya pasangan pasti kita tenang. Jangan sampai kita ya menjadi Jonas. Kok tadi guru kita bilang jadilah Jovisa, jomblo Vi. Jangan sampai jadi Jonas. Tuh 2, 3. Apa tuh? Jomblo ngenes. Kita harus jadi jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Minta kepada Allah ketika jomblo bahagia, ketika menikah kita juga bahagia. Dan yang keempat, setelah kita istilahnya ikhtiar, kemudian kita dapat ilmunya, kita yakini, kita benar-benar zohirnya, kita tuh ibadah kepada Allah 40 hari, insya Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, ya kan, maka Allah dekat kepada kita. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati adalah tempat pahala dan dosa berpadu. Cakep gak suara aku? Jadi pemirsa, kalau kita kembali lagi kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu yang kami beribadah. 40 hari ini nih aku niatin ya Allah. Mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah, Allah berikan apa? Nasta'in, pertolongannya. Isti'anah, minta tolong sama Allah. Istighosah, minta tolong sama Allah. Kalau dia minta tolong, istirahat. Apa istirahat? Karena kita cooling down dulu. Oh, Cooling down. semoga Allah kasih aku jodoh yang terbaik. Masya Allah. Gitu. Tepuk tangan Ustazah Lulung Amin, amin, jamaah. amin. Terima kasih secara penjelasannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sih. Ya, aku mau istirahat dulu Iya, ya. yang cooling down ya Iya. Ustazah. Masya Allah. Nah jamaah, pada mau nanya nggak? Mau nanya ya? Ya udah Maaf. yuk. Masuk segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo jamaah di studio dulu nih ya, yang mau bertanya siapa? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Tadi sebelah sana udah, sekarang sebelah sini. Ayo ibu yang baju kerudung hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayah dari Majelis Taklim Al-Hikam Kelurahan Babakan, Sumer, Cirebon. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara seorang wanita mendapatkan jodohnya? Kan kalau wanita itu dipinang bukan meminang Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cakep banget Ibu pertanyaannya. Wanita itu kan dipinang bukan meminang, apalagi pohon pinang. Gimana nih Ustaz Syam penjelasannya? Silahkan. Baik. Ma asaba min musibatin illa bi'ilnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali memang sudah menjadi target dan sudah diizinkan oleh Allah. Jadi kalau ada pernikahan yang terjadi, itu kan kejadian juga namanya.
ada pernikahan yang terlaksana. Itu semua sudah Allah targetkan ke situ. Tempatnya, harinya, mempelainya siapa, laki-lakinya siapa, perempuannya siapa. Jangankan itu, daun yang jatuh dari pohon semua sudah diatur sama Allah. Illa biiznillah, kecuali Allah sudah izinkan itu semua. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya perempuan dapat jodoh, padahal dia dipinang, bukan meminang. Maka yang pertama tugas perempuan apa? Yang pertama serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perempuan, laki-laki pun mesti menyerahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan usaha aja laki-laki mencari. Tapi perempuan itu juga mesti menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbaiki speknya. Kalau bahasa kita speknya, apanya itu spesifikasinya? Perbaiki dirimu, kualitas dirimu. Sehingga nanti akan ada yang mencari spek yang sesuai. Ada orang yang mencari. Setelah speknya sesuai, sampaikanlah kepada orang tua bahwasanya saya sudah siap menikah wahai ayah. Saya sudah siap menikah wahai bapak. Saya sudah siap menikah wahai papa. Tolong carikan kepada saya untuk yang ingin menikah dengan saya. Baru bapaknya sampaikan kepada orang, saya punya anak perempuan, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia cantik, dia ini, dia S3 begini-begini. Perbaiki spek. Oh, itu pasti akan ada yang mencarinya. Kenapa? Speknya luar biasa. Ini udah tidak memperbaiki diri, pacaran ke sana kemari, gonta-ganti pasangan. Ini dibilang, oh saya sudah berusaha cari ke sana kemari jodoh, tidak ada yang mau. Orang kau gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar. Bagaimana laki-laki mau melamarmu? Maka perbaiki spek itu artinya adalah memperbaiki kualitas diri sehingga dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perempuan beriman yang akan melahirkan orang-orang beriman. Kenapa? Ibunya sudah menjaga dirinya, perempuannya sudah menjaga diri, maka Allah akan menjaga daripada keturunannya. Yang ketiga, kalau sudah berpasrah kepada Allah, kalau sudah berusaha memperbaiki diri, karena tadi laki-laki berusaha mencari, kalau perempuan berusaha memperbaiki diri, sekaligus bisa juga sampaikan kepada orang tuanya, orang-orang terdekatnya bahwa dia sudah siap dipinang atau sudah siap menikah. Yang ketiga, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, mustahil kita mendapatkan sesuatu kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Bu ihdinas siratal mustaqim? Hah? Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan jalan yang lurus. Pengen ditunjukin aja atau pengen dibimbing ke jalan yang lurus? Kalau ditunjukin doang, no di sana ada laki-laki soleh. Ditunjukin doang, belum tentu bisa sampai sana. Yang baik itu dibimbing sama Allah ke lelaki yang soleh itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, bimbing saya ke jalan yang lurus. Ya Allah tuntun saya ke jalan yang lurus. Karena banyak orang udah ditunjukin di mana masjid, kagak mau ke masjid. Udah ditunjukin di sana ada perempuan soleha, kagak mau ke situ. Carinya malah perempuan yang tidak baik. Udah ditunjukin sama orang tuanya, ini ada jodoh yang baik nah. Anak soleh ini nah, rajin ke masjid. Tapi nggak mau, kenapa? Nggak dibimbing sama Allah buat mau sama yang itu. Pengennya sama yang lain. Sukanya bad boy katanya. Oh Masya Allah. Kalau nggak terlalu suka sama laki-laki baik-baik, pengennya yang bad boy. Oh iya, itu dia tuh, bener tuh. Masya Allah. Jadi Ustadz, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita adalah berserah diri, kemudian memantaskan diri, dan yang ketiga adalah minta dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Aku mau kasih satu kesempatan lagi untuk jamaah studio yang mau bertanya. Siapa nih? Ayo yang mau bertanya, tunjuk tangannya. Siapa? Tadi baju oranye udah, baju hijau, sekarang ibu-ibu yang kerudung biru. Iya, Ibu silahkan. Saya Ibu Nurjanah dari Majelis Taklim Baitun Nisa. Saya ingin bertanya kepada Ustadz atau Ustazah, ada ungkapan bahwa jodoh itu cerminan dari orang tuanya. Tentu lalu bagaimana ada seorang anak yang sejak kecil dia itu yatim, hidupnya yatim, apakah jodohnya itu sama seperti orang tuanya? Hanya itu pertanyaan dari saya, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa atau Ustazah bisa menjawab. Oh
Iya, jadi pertanyaannya iya juga ya. Saya juga penasaran ya, Bu. Iya. Kira-kira apa ya? Iya, Ibu penasaran bagaimana banget ya? Sama. Ya udah deh kalau gitu sesaat lagi ya Bu ya. Iya, Jangan kemana-mana jemaah, makasih. tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.